Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kemalen kelas matematika online. Khusus untuk kali ini kita akan belajar materi rangkuman dari bab 1, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, ini bisa dijadikan referensi atau acuan untuk kalian belajar sebelum nanti ulangan harian. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah mengenal bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu sendiri terdiri dari 3 komponen atau 3 unsur. Yang pertama bilangan 0, kemudian bilangan bulat positif, kemudian yang ketiga bilangan bulat negatif. Nah, ketiga unsur tersebut bisa kita tuangkan atau bisa kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan. Nah, ada dua buah jenis garis bilangan, yaitu yang pertama garis bilangan horizontal dan yang kedua garis bilangan vertikal seperti ini. Bilangan bulat yang tadi, yang 3 unsur itu bisa kita tuangkan di sini ya, dengan catatan seperti ini. 0 ini ada di posisi tengah. Kemudian bilangan bulat positif ini ada di sebelah kanan. Kalau di garis bilangan horizontal ini dia ada di sebelah kanan ya. Nah, bilangan bulat positif itu di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, kalau di garis bilangan vertikal, bilangan bulat positif itu ada di bagian atas dari 0. Jadi, kalau misalnya di sini adalah 0, maka bilangan bulat positif pada garis bilangan vertikal itu ada di atas ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Selanjutnya, bilangan bulat negatif pada garis bilangan horizontal itu berada di sebelah kiri dari 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan pada garis bilangan vertikal, bilangan negatif ada di sebelah bawah dari 0. Berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi, bilangan bulat ini secara umum atau secara keseluruhan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah bilangan 0, kemudian yang kedua adalah bilangan bulat positif yang hijau ini atau yang di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat negatif atau yang oranye ini atau yang di sini. Selanjutnya, bilangan bulat ini bisa kita pecah lagi menjadi beberapa jenis bilangan lainnya. Misalnya yang pertama ada yang disebut sebagai bilangan cacah. Oke, di sini adalah bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan bulat 0 dan juga bilangan bulat positif. Jadi bilangan cacah ini adalah bilangan bulat 0 dan juga bilangan bulat positif digabungkan ya. Berarti jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan cacah 0 dan jadi dua unsur bilangan bulat digabungkan yaitu 0 dan bilangan positif ini membentuk suatu bilangan namanya bilangan cacah. Kemudian ada lagi bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli ini hanya satu unsur bilangan bulat yaitu bilangan bulat positif saja. Jadi bilangan asli ini adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, paham ya perbedaannya? Bilangan cacah terdiri dari dua buah unsur bilangan bulat yaitu 0 dan bilangan positif. Bilangan asli terdiri dari satu unsur bilangan bulat saja yaitu bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini bisa dua unsur ya. Terdiri dari dua unsur yaitu bilangan ganjil positif dan juga ganjil negatif. Nah, kalau ganjil positif berarti kita tinggal tuliskan saja. Oh iya, bilangan ganjil itu sendiri adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Berarti kita tuliskan untuk bilangan ganjil positif yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Selanjutnya untuk bilangan ganjil yang positif, yang negatif itu berarti tinggal dikasih negatif saja, negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7 dan seterusnya. Berarti bilangan ganjil ini ada dua ya, bisa positif atau bisa negatif.
Nah, bilangan ganjil itu sendiri tadi sudah disebutkan bahwa bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua. Nah, seperti ini ya. 3 jika dibagi 2 ada sisa. 5 jika dibagi 2 ada sisa juga. Kemudian 7 jika dibagi 2 ada sisa juga. Nah, itu adalah bilangan ganjil. Jadi awas jangan bilang bahwa bilangan ganjil ini bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Itu kurang tepat ya. Jadi yang tepatnya adalah bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Oke, masih ada lagi yaitu bilangan genap. Nah, ini juga sama. Dia bisa positif juga bisa negatif. Nah, bilangan genap itu adalah bilangan yang jika dibagi 2 itu habis tanpa sisa. Berarti kalau yang positif kita bisa tuliskan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena semua bilangan ini habis ya dibagi 2. 2 dibagi 2 habis. 4 bagi 2 habis tanpa sisa. 6 dibagi 2 juga habis tanpa sisa ya. Nah, ini yang positif. Selanjutnya, kalau yang negatif tinggal kita kasih negatif saja. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan negatifnya. Selanjutnya, ada satu lagi yang dinamakan sebagai bilangan prima. Nah, bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dia hanya memiliki 2 pembagi, yaitu bilangannya 1 dan bilangan itu sendiri. Sebagai contoh 2. 2 ini hanya bisa dibagi oleh angka 1 atau bilangan 1 dan bilangan 2 lagi. Kemudian ada 3. 3 juga sama, hanya bisa dibagi oleh 1 dan 3. Kemudian 5 juga sama, hanya bisa dibagi 1 dan 5. Sedangkan di sini tidak ada 4 ya. 1 dan 4 ini tidak ada. Kenapa? Karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Jadi bilangan prima ini harus ada 2 pembaginya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Gitu ya. Kalau 1 ini cuma 1 aja nih. Kurang 1 berarti kan hanya ada 1. Kemudian kalau di sini 4, nah 4 ini lebih dari 2 pembaginya. Ada 1, ada 2, ada 4. Nah, ini kan ada 3 pembagi. Nah, maka ini bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima ini hanya bilangannya bisa dibagi oleh 2 faktor saja atau 2 pembagi saja. Dan pembagi itu adalah bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya lagi 7. 7 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 7, ya kan? Kemudian 9. 9 ini bukan bilangan prima ya, karena bisa dibagi 1, 3, 9. Ini ada 3 pembagi. Sedangkan bilangan prima harus 2 pembagi. Dan angkanya 1 dan angka itu lagi. Tidak boleh ada angka yang lain. Oke, jadi di sini langsung ke 11 dan seterusnya. Silakan nanti dicari lagi. Oke, lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat, lambang yang biasa dipakai yaitu lebih dari atau lebih besar dari dengan lambang seperti ini ya. Kemudian ada kurang dari atau lebih kecil dari dengan tanda seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita contohkan. Di sini ada negatif 3 dibandingkan dengan negatif 5. Nah, posisi pertama itu patokannya adalah yang ini, negatif 3. Jadi kita ngitungnya dari sini. Apakah negatif 3 lebih kecil atau apakah negatif 3 lebih besar dari negatif 5. Nah, untuk membandingkannya, kita ingat lagi garis bilangan. Bahwasanya di garis bilangan itu ada istilah semakin kanan nilainya semakin besar. Semakin kiri nilainya semakin kecil. Nah, jadi semakin kanan nilai semakin besar, semakin kiri nilai semakin kecil. Oke, ini semakin besar ya. Arahnya ke kanan. Kemudian kalau arahnya ke kiri ini semakin kecil. Nah, kita lihat nih negatif 3 dan negatif 5. Jadi kalau masih ada ini di sini negatif 5 ya.
Nah, negatif 3 ada di sebelah kanan daripada negatif 5. Berarti negatif 3 kalau lebih kanan berarti dia lebih besar, karena arahnya dia ada di kanan ya. Oke, berarti negatif 3 ini lebih besar dari negatif 5. Kemudian negatif 6, lihat negatif 6 di mana? Ya, berarti di sini ya. Negatif 6 itu ada di sebelah sini. Sebelah sini, kalau ini diperpanjang lagi ada di sebelah sini nih negatif 6. Kemudian dibandingkan dengan 2, 2 jauh ada di sebelah kanan. Sedangkan negatif 6 jauh ada di sebelah kiri. Berarti patokannya dari sini ya. Negatif 6 ini lebih kiri, ya kan, lebih kiri daripada 2. Maka dia nilainya adalah lebih kecil. Oke, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kalian harus bisa membayangkan nih posisi angkanya atau posisi bilangannya itu ada di sebelah kiri bilangan kedua atau ada di sebelah kanan dari bilangan kedua. Contoh, 124 dibandingkan dengan 153. 124 kira-kira lebih kiri atau lebih kanan nih daripada 153. Oke, tentunya dia lebih kiri ya. Karena dia lebih kiri nih yang 124, maka dia lebih kecil. Bayangkan saja di garis bilangan. Kalau misalnya angkanya besar seperti ini, kalian tinggal bayangkan saja ini 100, ini juga 100. Sama ya, dia positif juga. 20 ini 50. Nah, berarti dia kan 20 lebih kecil daripada 50 ya. Ibaratnya 2 lebih kecil daripada 5 gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Lihat di sini ada perbedaan tanda. Kalau yang nomor 3 tadi positif, ini juga positif, maka nomor 4 ini negatif dan ini positif. Kalau ada perbedaan tanda, sudah jelas bahwa yang negatif itu nilainya lebih kecil ya. Jadi negatifnya ada di sini berarti dia lebih kecil. Nah, kayak gitu ya. Karena negatif pasti di sebelah kiri daripada yang positif. Sebaliknya untuk yang nomor 5, lihat ini positif dan ini negatif. Positif itu ada di kanan daripada negatif, maka dia lebih besar ya. Ini karena di kanan ya. Berarti dia lebih besar daripada negatif 318. Kayak gitu ya. Jadi untuk angka besar seperti ini kita harus membayangkan saja. Nah, membayangkan saja apakah posisinya di kiri atau di kanan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan ini ada dua tipe. Yang pertama urutan naik dari kecil ke besar, urutan turun dari besar ke kecil. Nah, contohnya di sini ada beberapa bilangan yang ngacak. Kemudian kita diminta untuk mengurutkan secara urutan naik untuk nomor 1 dan urutan turun untuk nomor 2. Nah, langkahnya pertama, untuk membiasakan diri kita bisa menggunakan garis bilangan. Tapi kalau sudah terbiasa bisa langsung diselesaikan dengan cara membandingkan bilangannya satu persatu. Contoh di sini ada 3, 1, negatif 2, 0, negatif 4, negatif 1, 5, negatif 3, dan 2. Maka kalau pakai garis bilangan ini kita tinggal tandai saja bilangan-bilangan ini ya. Oke, yang pertama 3, 1, negatif 2, kemudian ada 0, ada negatif 4, ada negatif 1, kemudian ada 5. Oke, ini 5, ada negatif 3, dan ada 2. Oke, nah 2. Nah, kalau urutan naik berarti kan dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar berarti artinya dari kiri ke kanan urutannya ya. Berarti yang sudah ditandai ini kita tinggal tulis ulang aja dari kiri ke kanan. Ini kiri dan ini kanan. Nah, berarti kalau dari kiri ke kanan yang sudah ditandai angkanya berapa saja? Ini negatif 4, negatif 3, ya kan? Negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 1, 2, 3, 5 ya. 1, 2, 3, dan 5. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau untuk membiasakan bisa menggunakan garis bilangan. Tapi kalau sudah terbiasa melihat ini, angka-angka ini kita bandingkan seperti yang di pelajaran sebelumnya, ini tinggal dilangsungkan saja, tidak perlu menggunakan garis bilangan. Contoh untuk yang nomor 2, lihat ini urutan turun, berarti dari
terbesar ke yang terkecil ya. Ini urutan turun besar ke kecil. Berarti yang pertama kita cari dari angka-angka ini mana yang lebih besar. Artinya kita bayangkan mana yang berada paling kanan pada garis bilangan. Ada 2, 0, negatif 1, 1, 3, negatif 2, 5, 4, negatif 3, dan negatif 4. Maka yang lebih besar ini adalah urutan pertama ya. Ini yang pertama. Oke, ini yang pertama. Karena dia paling besar, paling kanan. 5. Kemudian kedua besar yang mana? Nah, berarti sebelah kiri 5 ada angka berapa aja? Pasti 4, 3, 2, dan seterusnya gitu ya. Berarti 4 dulu sebelah kiri, terus ke kiri ya. Nah, berarti 4. Kemudian selanjutnya yang urutan ketiga berapa nih? Di samping kiri 4 ada angka lagi berapa enggak di sini? Ada 3. Nah, ini ada 3. Kemudian di samping kiri dari 3 terus turunnya, berarti artinya terus ke kiri kita posisinya. Ada 3, terus cari ada 2 enggak? 2 ini ada nih. Ini berarti urutan keempat. Kemudian sebelum 2 cari nih, sebelah kiri 2 ada apa nih? 1 ya ini. Nah, 1. Kemudian sebelah kiri 1 ada angka berapa? Ada angka 0. Berarti ini urutan ke-6. 0. Di samping kiri dari 0 ada angka berapa? Negatif 1. Oke, berarti negatif 1. Kemudian selanjutnya di samping kiri negatif 1 nih ada negatif 2. Oke, berarti ini negatif 2. Jadi kita bayangkan saja ya, tidak perlu membuat ini. Kita bayangkan di otak kita sebuah garis bilangan gitu ya. Negatif 1, negatif 2 mana? Ada yang belum lagi? Nah, ini negatif 3, negatif 4. Berarti ini urutan ke-9, ini urutan ke-10 ya. Negatif 3, negatif 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi kita cek nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah lengkap semua ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengurutkan bilangan bulat.